Nah, ini kebetulan ada pertanyaan nih Pak. Pada ini ada satu dari Bu Wayu Widowati dari FK Universitas Maranatha Bandung. Bertanya, kesulitan apa saja untuk mengembangkan vaksin nanostruktur oral mengingat penemuan vaksin COVID saja membutuhkan waktu panjang dan efikasi yang rendah. Memerlukan waktu berapa lama untuk menemukan vaksin ini? Itu pertanyaan yang sangat sulit ya. Terima kasih sekali lagi ya Ibu Wahyu ya dari Bandung, dari Universitas Maranatha ya atas pertanyaannya. Mengenai berapa lamanya, saya rasa cukup lama ya, memerlukan waktu yang cukup lama saya rasa. Karena menurut pendapat saya harus melewati uji preklinik dan juga klinik. Itu pun untuk menuju uji preklinik pun nanostrukturnya ya nanovaksinnya juga harus stabil dulu. Karena walaupun stabil itu belum tentu juga berhasil ya karena kita tidak tahu apa respon yang diberikan oleh hewan coba. Dan walaupun di hewan coba sudah kelihatan potensinya, belum tentu juga misalkan kalau menurut saya ya sebagai orang awam di bidang imunologi ya belum tentu juga di sini memberikan kekuatan yang mumpuni untuk respon imunnya, untuk perlindungannya, untuk imunitasnya istilahnya ya. Mohon maaf istilah-istilahnya ya yang memang kurang biasa saya pakai, makanya saya kemukakan dalam bahasa Inggris. Saya rasa jadi ya tergantung dari berapa waktu untuk menemukan polimer yang tepat, berapa waktu yang dibutuhkan untuk sistem nano yang dipilih ya ataupun nanostruktur yang ingin dikembangkan ya semua itu juga memerlukan waktu yang cukup, effort yang sangat banyak. Ya, selain itu juga ini semua harus disesuaikan dengan vaksin apa ya. Misalkan dalam hal ini katakanlah COVID ya. Untuk mengembangkan bagian antigennya saja juga ini bukan pekerjaan mudah ya, banyak kontroversinya ya untuk pengembangan antigennya juga. Harus bagian mana atau bagaimana ya, kemudian waktunya juga untuk menggabungkan dari antigen ke nanostruktur yang kita pilih, nanovaksin yang kita pilih, jenisnya mau liposom atau apa ya. Baru mungkin juga harus dicoba ya pada apa ya transpeksinya pada sel gitu, pada sel-sel yang menunjukkan sifat yang kurang lebih sama atau mirip ya dengan sel-sel yang terlibat dalam pemberian respon imun ya. Karena salah satunya seperti yang kita tahu bahwa dalam hal ini harus katakanlah berhadapan dengan M-sel ya kalau memang itu diberikan secara oral, juga sel dendritik ya dan sebagainya ya. Itu semua perlu pengujian yang panjang. Jadi dia tergantung dari keberhasilan tahapan dari pengembangan antigennya, pengembangan nanostrukturnya, lebih lanjut lagi dari keberhasilan pengujian preklinik dan juga tentu saja pengujian kliniknya untuk meyakinkan bahwa inilah vaksin yang tepat gitu dan masyarakat betul-betul yakin. Terima kasih, itu yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Pak Denny. Ini saya yang ingin bertanya Pak. Terkait vaksin oral ini Pak, apakah yang terkait yang nanostruktur ini sudah ada atau belum ya kira-kira? Dan efektivitasnya bagaimana terkait vaksin oral? Soalnya kan tadi saya sempat nih baca-baca di berita kan, maksudnya searching lah vaksin oral bahwa vaksin oral polio tidak digunakan kembali gitu. Itu gimana Pak? Yang menjelaskan. Mungkin tak kendalanya di mana itu Mas itu ya, kendalanya tentu saja yang paling utama itu adalah perlindungannya ya karena memang vaksin oral itu akan mengeksposkan sekali lagi ke saluran cerna di mana terdapat lambung ya yang memang kita kenal dengan adanya asam lambung yang tentu saja bisa merusak struktur dari antigennya. Dan juga tentu saja di saluran cerna banyak enzim, transenzim cernaan ya yang bisa tentu saja kalau memang mempunyai situs pemotongan yang sama yang sesuai di antigen maka enzim-enzim yang ada di saluran cerna itu akan bekerja. Ya juga selama ini mungkin dikembangkan adalah sistem
mikropartikel, yang dimana sistem mikropartikel ini bisa terpecah gitu ya di saluran cerna dengan ukuran-ukuran yang tidak reproducible dari orang ke orang, dari hari ke hari, ya itu tidak pecahannya itu tidak mempunyai ukuran yang sama dan juga akan bervariasi di tiap orangnya, di tiap harinya, di tiap waktunya gitu, sehingga hasil yang dihasilkan itu tidak reproducible, ya. Sehingga memang perlu kita kembangkan di sini nanovaksin, tapi nanovaksin juga seperti yang kita dilihat sebelumnya ya, mempunyai sistem-sistem yang tidak mudah juga dibuat dan juga membutuhkan metode yang di mana cukup membutuhkan keahlian khusus ya gitu. Cukup apalagi di sini pembuatan vaksin ini adalah molekul biologi yang harus terjaga sterilitasnya ya. Bagaimana kita bisa bekerja di bawah kualitas sterilitas ya lingkungan pengerjaan atau pembuatan vaksinnya. Masalahnya adalah tidak hanya mencampurkan, tetapi juga bagaimana mensintesis dari ataupun mengkonstruksi dari nanopartikelnya itu yang melibatkan banyak tangan, banyak alat, ya, banyak bahan, akan sangat sulit sekali menjaga sterilitas, ya, ataupun kebersihan dan mencegah kontaminasi itu akan sangat sulit sekali. Sehingga di sini tentu saja katakanlah ya secara umum pemberian vaksin secara oral ini cukup susah. Itu yang saya bisa berikan. Baik, terima kasih Pak. Sangat tercerahkan. Baik, mungkin saya buka sesi kesempatan untuk teman-teman Bapak-Bapak Ibu semua ya, bertanya dengan raise hand. Siapa yang cepat, saya akan persilakan langsung untuk bertanya kepada Pak Denny. Ya, baik, kepada Ibu Robiatul Andawiyah, saya persilahkan untuk unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Denny. Saya ingin bertanya, tapi sebelumnya saya untuk istilah pervaksinan masih terlalu awam gitu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti pertanyaannya sedikit membingungkan atau menyesatkan nih Pak. Ya sama dong. Sama ya, karena kita tujuannya adalah sharing ya. Ya. Jadi sekilas saya dulu pernah belajar tentang nanopartikel, tapi kalau untuk yang divaksin ini memang ilmu baru buat saya gitu. Nah, pertanyaan saya adalah tadi kan Bapak juga menjelaskan tentang berbagai macam polimer. Jadi sebenarnya polimer yang seperti apa yang digunakan untuk setiap vaksin yang berbeda. Jadi apakah polimer A bisa digunakan untuk semua vaksin atau hanya beberapa jenis vaksin saja seperti itu? Jadi kan tadi sifatnya ada yang biocompatible, terus biodegradable. Nah mungkin itu ada beberapa sifat yang mungkin cocoknya di vaksin apa, begitu Pak. Terus tadi kan Bapak juga menjelaskan tentang bioadhesif. Nah bioadhesif ini juga ilmu baru buat saya. Jadi tadi sempat browsing juga gitu. Jadi sebenarnya untuk mengetahui vaksin itu memiliki bioadhesif yang baik atau tidak itu biasanya cara ujinya itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat begitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Yang memang kalau kita berbicara polimer yang cocok untuk pemberian vaksin secara oral, tentu saja kaitannya adalah yang bisa memberikan perlindungan. Ya, makanya tadi tidak hanya cukup satu sistem saja, ya konstruksinya itu tidak hanya cukup liposom saja. Makanya tadi perlu dikomplekskan dengan katakan hyaluronic acid, kemudian lebih lanjut lagi di cover sama PEG, ya itu semua untuk mendapatkan kestabilan dan juga pelepasan dari antigennya ya untuk penguatan dari respon imun. Dalam hal ini biasanya dalam percobaan potensi dari vaksin ya akan diberikan beberapa kali gitu. Nah, dengan sistem nano ini di sini ya itu bisa mengurangi pemberian ya karena memang tadi dengan sistemnya yang bisa bervariasi ya ataupun pengkomplekan juga pengcoveran gitu ya penyelimutan dan sebagainya yang nanti bisa mengontrol pelepasan itu ya itu sistem utama untuk pemberian vaksin secara oralnya. Adapun di sini
polimer apa yang cocok untuk antigen apa. Yang kalau antigen mungkin kaitannya adalah dengan ini dibuat untuk vaksin apa, ya, vaksin untuk virus apa, gitu ya. Ini kaitannya adalah dengan subunit ataupun antigen yang akan kita populasi. Karena mungkin setiap virus ya mempunyai bagian antigenik yang berbeda-beda, tapi mempunyai antigenik yang spesifik ya, sehingga yang akan membedakannya dengan sifat antigenik dari virus yang lain. Ya, tentu saja dengan variasi dari antigen ya, dari bagian virusnya ya, itu juga akan memberikan variasi dalam interaksinya dengan polimer yang dipilih. Ya, jadi tidak bisa kita generalisasi sebuah polimer ataupun sebuah sistem ini akan berlaku untuk semua vaksin untuk mengatasi infeksi virus. Nah, jadi perlu percobaan-percobaan. Jadi sangat susah sekali menentukan kecocokan ini, ya, antara polimer mana dengan antigen apa. Yang dibutuhkan adalah dengan percobaan-percobaan, ya, karena dengan percobaan itu akan kita bandingkan mana yang efektif, sistem nanopartikel mana yang efektif, ya. Kalau memang sistem cuma liposom saja, tapi karena memang katakanlah bagian dari yang sifat antigeniknya ini cukup stabil, ya tidak masalah, ya. Kita perlu dekorasi, kita perlu fondasi, perlu memikirkan fondasi nanostrukturnya untuk pemberian vaksin secara oral ini adalah semata-mata untuk menstabilkan bagian dari antigennya dan juga pelepasannya. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa dia bisa artinya memberikan mekanisme penembusan dari saluran cernanya ya, di dinding saluran cernanya untuk nanti bisa menembus M-sel, dia juga nanti bertemu dengan sel-sel yang lainnya ya, untuk memberikan respon. Mungkin ahli imunologi yang bisa ya menjelaskan lebih lanjut ya apa gitu ya peristiwa selanjutnya untuk memberikan respon imun. Yang jelas memang vaksin di sini harus mempunyai kemampuan untuk penembusannya terhadap sel selain tentu saja membran di saluran cerna ya untuk memasuki daerah Gulf ya tadi yang saya sebutkan yang erat kaitannya dengan respon imun ya, produksi respon imun. Tergantung dari antigennya seperti apa ya, dan juga tentu saja pemilihan polimernya tergantung dari nanosistem seperti apa yang akan kita ingin kembangkan gitu. Kaitannya dengan bioadhesive itu biasanya diistilahkan untuk obat ya, karena memang bioadhesive ini artinya dia menempel ya, katakanlah di tempat di tubuh ya, katakanlah di sini di mukosa, karena mukosa di sini ada mukus ya, di mana di sini polimernya bisa berinteraksi dengan mukus untuk penempelan, sehingga resident times ataupun waktu transit ya menjadi lebih lama, sehingga nanti absorpsinya untuk obat ya ataupun di sini pemasukannya ke sistem limpatik ya lebih mudah gitu ya. Perlu diberikan sharing bahwa memang bioadhesive ini kaitannya dengan enterosit ya, karena enterosit kayak akan mukus ya, mukus, sehingga di sini enterosit di sini merupakan daerah yang memang tempat terjadinya bioadhesive kalau memang mekanismenya itu adalah dengan interaksi gitu ya antara mukus dengan polimernya ataupun dengan nanopartikelnya. Seperti itu. Tapi memang yang namanya pair patch itu ya ditandai tidak hanya dengan M-sel tapi juga M-sel di sini bertetanggaan dengan enterosit ya. Jadi kalau memang sistemnya bisa menempel di enterosit,
maka kemungkinannya juga dia bisa memberikan respon imun dengan pemberian vaksin secara oral ya, karena memang enterosit juga pada daerah-daerah tertentu terdapat M-cell-nya ya. Sehingga di sini katakanlah untuk mikropartikel, kalau memang mikropartikel ini mempunyai sifat sifat koadhesif ataupun bioadhesif ya, di sini katakanlah ya bisa terfragmentasi mikropartikelnya, di mana fragmen-fragmennya itu nanti akan menghasilkan katakanlah berbagai ukuran nanopartikel, di mana nanopartikelnya ini ya nanti akan masuk ke M-cell yang merupakan tetangga dari enterosit. Itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Deni atas paparannya. Ya mungkin mohon maaf juga pada teman-teman mungkin karena waktu ya, sebenarnya masih panjang, maksudnya asik ya diskusi sore ini gitu. Karena waktu yang begitu singkat, maka sepertinya webinar Nanotalks pada sore hari ini akan kita cukupkan dulu.